Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Ulya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menyelesaikan permasalahan nilai mutlak. Materi ini merupakan materi matematika umum untuk kelas 10 semester 1. Sebelum mulai mempelajari materi ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyelesaian permasalahan nilai mutlak, kita langsung ke contoh. Contoh 1. Sungai Ciliwung sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut adalah sebesar 126 meter kubik per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar 30 meter kubik per detik. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Di sini kata kuncinya ada penurunan minimum dan peningkatan maksimum. Ini dapat kita kaitkan dengan persamaan nilai mutlak. Penyelesaian. Kita telah mengetahui bahwa penyimpangan suatu nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan sebanyak 126 meter kubik per detik dapat dimodelkan dengan persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 126 sama dengan 30. Persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Alternatif penyelesaian yang pertama, berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh nilai mutlak dari X dikurangi 126 sama dengan X dikurangi 126 jika X lebih dari sama dengan 126, atau 126 dikurangi X jika X kurang dari 126. Untuk X lebih dari sama dengan 126, maka X dikurangi 126 sama dengan 30. Ini ekivalen dengan X sama dengan 126 ditambah 30. Jadi di sini X dikurangi 126, ini min 126-nya dipindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi positif. Sehingga hasilnya X sama dengan 126 ditambah 30 sama dengan 156. Untuk X kurang dari 126, maka 126 dikurangi X sama dengan 30. Ini ekivalen dengan X sama dengan 126 dikurangi 30 sama dengan 96. Atau boleh min X-nya yang pindah ruas ke kanan, ini sama saja, tetap sama-sama hasilnya X sama dengan 96. Jadi penurunan minimum debit air sebanyak 96 meter kubik per detik dan peningkatan maksimum debit air sebanyak 156 meter kubik per detik. Alternatif penyelesaian yang kedua, kurva Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 126 dan Y sama dengan 30 disajikan oleh grafik berikut. Ini berarti menggunakan grafik. Di sini kurva Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 126, ini yang warna biru. Sedangkan untuk Y sama dengan 30, di sini yang berwarna merah. Penyelesaiannya merupakan titik potong kedua grafik. Di sini ada A dan B. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari X dikurangi 126 sama dengan 30 adalah X sama dengan 96 dan X sama dengan 156.
Jadi dari titik potong kedua grafik, di sini A, ini X-nya nilainya 96, B di sini X-nya nilainya 156. Jadi penurunan minimum debit air sebanyak 96 meter kubik per detik dan peningkatan maksimum debit air sebanyak 156 meter kubik per detik. Ini untuk contoh penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 2. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit bersalin dengan berat badan 2300 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius selama 3 hari. Ternyata, jika berat badan berada pada interval 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 32 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,3 derajat Celcius, hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Nah, di sini yang ditanyakan adalah interval. Interval ini berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian. Pada kasus tersebut, kita sudah mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-3 hari sejak kelahiran adalah 32 derajat Celcius. Misalkan T adalah segala kemungkinan penyimpangan perubahan suhu inkubator akibat suhu ruangan dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,3 derajat Celcius, maka pertidaksamaan nilai mutlak suhu tersebut dapat kita modelkan sebagai berikut. Nilai mutlak dari T dikurangi 32 kurang dari sama dengan 0,3. Jadi 32 ini dari suhu yang harus dipertahankan, 0,3 ini penyimpangannya. Pertidaksamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Alternatif penyelesaian yang pertama, berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh nilai mutlak dari T dikurangi 32 sama dengan T dikurangi 32 jika T lebih dari sama dengan 32, atau 32 dikurangi T jika T kurang dari 32. Untuk T lebih dari sama dengan 32, maka T dikurangi 32 kurang dari sama dengan 0,3. Ini ekuivalen dengan T kurang dari sama dengan 32,3. Di sini min 32 ini tinggal kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi ditambah 0,3 ditambah 32 hasilnya 32,3. Sedangkan untuk T kurang dari 32, maka 32 dikurangi T kurang dari sama dengan 0,3. Ini ekuivalen dengan 31,7 kurang dari sama dengan T. Min T atau negatif T ini yang pindah ke ruas kanan, 0,3-nya pindah ke ruas kiri. Sehingga 32 dikurangi 0,3 menjadi 31,7. Ini kurang dari sama dengan T. Jadi, interval perubahan suhu inkubator adalah himpunan T sedemikian hingga 31,7 derajat Celcius kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 32,3 derajat Celcius. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua, berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh nilai mutlak dari T dikurangi 32 kurang dari sama dengan 0,3 ini ekuivalen dengan negatif 0,3 kurang dari sama dengan T dikurangi 32 kurang dari sama dengan 0,3.
Ini ekivalen dengan 31,7 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 32,3. Jadi ini min 32-nya pindah menjadi plus ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Maka di sini 32 dikurangi 0,3 menjadi 31,7. 32 ditambah 0,3 menjadi 32,3. Jadi interval perubahan suhu inkubator adalah himpunan T demikian hingga 31,7 derajat Celcius kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 32,3 derajat Celcius. Demikian untuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.